Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herek, piye kabare? Semoga selalu sehat lan kuat hati. Mergo dhek sing milih gandeng karo liyane. Ngomongnya sih, kamu terlalu baik buat aku. Tapi nyatane, mergo dhewe sing cuma duweni motor bebek dudu KLX. Hehe. Ora-ora, wong wedok ijane kepengin lanangan sing duweni sifat lemah lembut lan penyayang. Tapi yowes lah, kita lupakan dulu masalah perbucinan. Untuk mengobati rasa galau dan menemani kesantuyan, rebahan, dan pengangguran koyo aku, kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Kung Fu Doom, yakni tentang seorang remaja yatim piatu yang tumbuh di sekolah kungfu dan juga mahir bermain basket. Tapi sebelum ke pembahasan, saya ingatkan bahwa ini konten spoiler yang membahas film secara singkat, dan jika ingin mendapat pengalaman yang berbeda, saya sangat menyarankan Anda semua untuk menonton filmnya secara full. Silahkan cari di website mana saja, asalkan jangan di sini, karena itu forum jual beli. Dan silakan pencet tombol subscribe agar kita bisa ketemu setiap minggunya. Jika sudah, kuy OTW. Film diawali di mana memperlihatkan seorang gelandangan yang entah dia itu pengemis, pemulung, atau wong edan. Tapi yang pasti dia itu artis karena nggak ada wong edan main film. Dia terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Dan pasti kita berpikir siapa yang tega membuangnya dan kenapa bayi itu dibuang. Nanti saya akan menjelaskannya. Karena tidak tahu bayi siapa, dia pun membawanya ke sebuah padepokan dan menitipkannya sembari memberi hadiah buku yang berjudul Menggoyahkan Semesta. Dan dia pun pergi dengan menjejakkan kakinya ke muka untuk melayang terbang. Cancu. Waktu pun berlalu, si bayi tadi sudah menjadi anak-anak. Dia bernama Fang Xiji. Selain membesarkan, ternyata si kakek adalah seorang guru kungfu. Di sini dia mengajarkan si Fang Xiji jurus memberhentikan dan memutar waktu. Tetapi karena gagal, bukannya memberhentikan waktu, malah menghentikan umur sendiri. Jadi dia meninggal karena tubuhnya membeku. Si Fang Xiji pun sangat bersedih karena telah kehilangan seseorang yang peduli dan menyayanginya. Alur pun berpindah. Walaupun sang guru tercinta sudah tiada, tetapi Fang Xiji tetap menjalani hidupnya. Dia telah tumbuh menjadi dewasa dan memiliki wajah yang tampan. Dan sambil sesepedahan santuy, dia menceritakan biografi hidupnya dan kisah percintaannya. Fang Xiji mencintai seseorang tetapi hanya mengaguminya dari kejauhan. Dan dia menceritakan bahwa ada 3 wanita yang rela mati demi dirinya. Dan Fang Xiji masih tinggal di padepokan. Dia menceritakan bahwa dari generasi ke generasi, pasti ada penerus untuk orang-orang yang ahli kungfu di padepokan tersebut. Mereka semua adalah guru Fang Xiji. Dan sekarang sudah ada penerus untuk kepala sekolah di situ. Tapi dia lemah dalam soal kungfu. Untuk mendapat reputasi bagus di hadapan para muridnya, dia menyuruh Fang Xiji untuk berpura-pura kalah jika sedang sparring. Dasar noob. Karena Fang Xiji memasang rompi besi di tubuhnya, dia pun dihukum dengan tidak mendapat makan malam. Dalam kegabutannya, dia iseng-iseng melempar botol ke dalam tong sampah, dan itu menarik perhatian seorang pak tua. Dia bernama Zhen Li. Pak tua itu memberikan tantangan untuk Fang Xiji. Jika dia bisa memasukkan koin ke dalam mulutnya, maka Fang Xiji akan diberi imbalan makan malam. Dan karena berhasil, Fang Xiji pun diajak ke sebuah restoran. Dan ternyata, restoran tersebut adalah tempat di mana putri si patua bekerja. Mereka pun makan dengan sisa makanan bekas customer. Mending di rumah saya aja, walaupun cuma pakai ikan asin, tapi original. Setelah selesai makan, mereka pun pergi ke sebuah klub malam. Dan di sana, Fang Xiji bertaruh lempar pisau. Karena ahli di bidang melempar, Fang Xiji sangat mudah mengalahkan lawannya.
Sialnya, tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata yang menjadi lawan dan dikalahkan berkali-kali oleh Fang Xiji adalah adik dari pemilik klub tersebut. Akhirnya, karena tak terima adiknya dipermalukan, terjadilah pertempuran yang epik tapi tak seimbang. Karena tak terima atas kejadian yang telah menyebabkan kerusakan di klubnya, mereka pun mendatangi padepokan dan menyogok si kepala sekolah untuk menghajar dan mengeluarkan Fang Xiji. Tetapi bukan hanya ingin mengeluarkan si Fang Xiji, sekolah itu pun dibeli oleh seseorang yang bernama Bi Tianho. Akhirnya, setelah dihajar habis-habisan, Fang Xiji pun dikeluarkan dari tempat yang telah membesarkannya dari kecil. Di dalam kegabutannya, dia kembali bertemu si Patua. Fang Xiji meminta diantar ke klub malam untuk membalas dendam, tapi si Patua melarangnya dan malah menawarkan agar Fang Xiji mau masuk ke tim basket. Fang Xiji pun mau. Mereka pun mendaftar di sebuah universitas, dan akhirnya Fang Xiji diterima disebabkan pidato sedih dari si Patua. Dan saat si Fang Xiji melakukan wawancara, dia melihat seseorang yang disukainya sejak dulu. Pucuk dicinta, gadis berkacamata pun tiba. Dia bernama Lily, dan ternyata dia adalah adik si kapten basket. Agar benar-benar diterima, Fang Xiji harus mengikuti tradisi di universitas tersebut, yakni mendapatkan 1 poin versus si kapten basket. Karena berhasil, Fang Xiji pun resmi menjadi anggota tim tersebut. Dan selain si kapten, ternyata ada juga pemain yang pro di tim basket tersebut. Dia bernama Xiaolan, lanangan yang populer di kalangan wanita, termasuk juga Lily yang menyukainya. Scene pun berpindah saat turnamen kejuaraan basket dimulai. Dan ini menjadi kali pertamanya Fang Xiji mengikutinya, dan timnya pun menang. Sejak saat itu, Fang Xiji jadi rajin berlatih, dan di waktu senggangnya, dia terus berusaha mendekati si Lily. Pertandingan demi pertandingan pun dilewati, dan karena sejak awal Fang Xiji mengikuti turnamen basket untuk menemukan orang tuanya, media pun banyak mengekspos dan pencarian atas orang tua Fang Xiji menjadi topik terhangat. Scene pun berpindah. Saat timnya sedang asik nongkrong di sebuah klub malam, datanglah seseorang yang menawarkan agar si Ji mau bergabung ke timnya. Dia bernama Li Tian, kapten dari bola api, anak didikan dari Bi Tianho yang di scene sebelumnya membeli padepokan. Pertandingan tim Fang Xiji melawan tim bola api pun dimulai. Tetapi tim bola api melakukan kecurangan saat bermain, yakni dengan kekerasan. Untungnya, pertandingan diundur karena listrik yang sengaja dipadamkan. Siapakah yang memadamkan? Dan ternyata merekalah yang memadamkan karena sudah tidak bekerja sama dan malah menjadi musuh si Bi Tianho. Alur pun berpindah di saat kesemua guru Fang Xiji ternyata datang untuk menjenguknya. Dan kisah cinta yang rumit telah terjadi, di mana Lily yang mencintai Xiaolan harus merelakan rasa tersebut tak terbalas, dikarenakan Xiaolan yang belum bisa move on dari mantan kekasihnya yang telah meninggal. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Fang Xiji. Dia mendekati agar mendapatkan hati pujaannya.
因为我从小就喜欢吃冰。 Alur pun kembali berlanjut. Pertandingan yang sebelumnya tertunda pun telah dimulai, dan karena beberapa pemain tidak bisa bertanding akibat cedera, mereka pun turun tangan. Pertandingan yang sangat seru pun dimulai. Dan babak pertama pun telah selesai. Untuk babak kedua, mereka berempat didiskualifikasi dan tidak bisa bermain kembali. Si kapten dan Xiaolan pun masuk karena sudah disembuhkan. Dan bagongnya, di saat waktu rehab, ada yang sengaja memukul kaki si Fang Xiji. Ternyata dia adalah kepala sekolah yang dulu mengusir si Fang Xiji. Tetapi untungnya si Fang Xiji masih bisa bermain. Dan untuk bagong yang kedua kalinya, di detik dimana pertandingan akan berakhir dan hanya butuh 1 poin untuk memenangkannya, si wasit dengan pedenya ngajlot untuk menghalang bola. Pertandingan pun dimenangkan oleh tim bola basket. Semuanya bersedih. Si Fang Xiji pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yakni memutarbalikkan waktu yang dahulu diajarkan oleh gurunya. Agar tidak membeku, Fang Xiji harus melewati gumpalan kentut yang mengejarnya, dan akhirnya dia pun berhasil. Jika yang pertama dia melempar untuk memasukkan bola, maka yang ini dia melakukan lemparan mengoper kepada si kapten, dan bola pun berhasil masuk. Kemenangan pun diraih oleh tim Fang Xiji. Yeay. Setelah pertandingan tersebut, Fang Xiji jadi terkenal dan akhirnya dia menemukan orang tuanya. Orang tua Fang Xiji ternyata adalah orang terkaya se-Asia. Dia bernama Wang Yiyuan. Dan di sini terjawab, kenapa orang tua Fang Xiji tega membuang dirinya. Dia mengatakan, saat itu aku bangkrut dan kreditorku mengejar-ngejar. Aku harus meninggalkanmu agar kau tak terlibat, ungkap ayahnya. Dan di sini sang ayah mengatakan bahwa ia ingin Fang Xiji menjadi pewaris tahtanya. Tetapi Xiji berkehendak lain. Dia lebih memilih ingin bersama Pak Tua yang telah menemaninya sejak dia sakit hati karena telah dikeluarkan dari padepokan. Dan di ending film, Lily akhirnya jatuh hati kepada Fang Xiji. Dia mengatakan bahwa kapan kau akan mentraktirku es krim. Film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton alur film ini dari awal sampai akhir. Film ini disutradarai oleh Chu Yinping dan dirilis tahun 2008. Salam dari saya, anak janda atau Jawa Sunda. Tak inget kere, ojo lali subscribe ben dewe iso ketemu tiap minggu nih yo. Yo.